ini data ini sangat banyak ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi eh, untuk pengolahan data pun tidak bisa langsung karena ada syaratnya data itu bisa dipakai. Jadi ini biasanya kalau misalnya menggunakan teknik tools bantu seperti statistik ini, kalau di pengalaman saya juga dan juga pengalaman yang saya ketahui bahwa kalau untuk apa namanya, kalau pada saat sidang tesis ini kan nanti akan ditanya. Jadi untuk yang data ini kenapa bisa 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 dipakai atau juga apakah sudah memenuhi syarat. Nah, jadi ada banyak caranya untuk bisa menilai apakah data tersebut layak untuk bisa kita gunakan. Di antaranya kalau untuk yang data penelitian ini ada istilahnya ini ada yang namanya validitas, kemudian juga ada yang namanya reliabilitas, dan kemudian yang ketiga adalah objektif. Nah, untuk yang kedua bahas ini nanti akan saya bahas nanti di belakang, tapi mungkin saya akan bahas dulu untuk yang data penelitian secara umum. Nah, jadi kalau untuk yang data penelitian yang secara umum, misalnya untuk yang analitik data yang menggunakan data asli, yang kalau kita lihat sampelnya ada banyak yang bisa kita temui di internet, dataset-dataset yang ada pada ya yang bisa di download secara gratis, di situ datanya sudah kalau dilihat ya itu sudah sangat baik, sudah sangat bagus datanya, jadi tidak ada lagi yang data yang double atau juga tidak ada lagi data yang kosong dan semuanya siap pakai. Dan artinya data tersebut sudah melewati proses cleansing data biasanya. Dan juga dari proses cleansing data tersebut uh, ya juga proses kalau di analitik data ya, saya mungkin agak melenceng dikit ini dari yang kuantitatif. Jadi ada yang sudah masuk dalam proses ETL dan juga seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa si data tersebut itu bisa langsung dipakai untuk masuk ke dalam proses yang selanjutnya, pengolahan data selanjutnya. Nah, kemudian kalau untuk yang di dalam data penelitian ini ada ukurannya yang kita sebut sebagai valid tadi, di mana yang namanya validitas itu menunjukkan derajat ketepatan. Jadi derajat ketepatan yang dimaksud di sini adalah bahwa memang data itu benar atau juga tepat di antara data yang sesungguhnya dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Jadi saya ambil contoh yang mudah saja di sini. Misal ya Bapak Ibu, kita kan ngomongnya fenomena ya. Jadi fenomena dalam bidang bisnis tentu saja kalau untuk MSI ini kan ya. Jadi dalam bidang bisa ngambil dalam bidang apa saja, bidang kesehatan bisa, kemudian juga bidang-bidang yang umum lainnya juga bisa. Nah, ini contohnya misalnya dari data pemerintahan misalnya atau juga dari data di mana saja ini. Misalnya kalau untuk data sesuatu misalnya data ya kemiskinan misalnya di suatu desa jumlahnya misalnya sekian, misalnya 100. Maka si peneliti juga itu harus benar melaporkan bahwa itu jumlahnya tepat yaitu juga 100 juga. Nah, itu artinya adalah datanya valid. Nah, bagaimana bisa mengatakan dia valid nanti ada ukurannya atau juga ada rumusnya, tapi tidak mungkin saya jelaskan di sini karena ini bukan mata kuliah statistik, tapi saya jelaskan saja nanti ada sedikit ininya apa namanya gambarannya sekilas ya dengan menggunakan tools bantu nanti. Nah, kemudian yang kedua ukuran yang untuk yang data penelitian ini apakah layak pakai nanti selanjutnya adalah reliabilitas. Jadi reliabilitas ini atau juga reliable nanti ada saya tunjukkan di slide yang selanjutnya nanti. Ini menunjukkan derajat konsistensi. Jadi konsistennya itu yang dilihat yaitu bahwa datanya memang konsisten dalam suatu interval waktu yang tertentu. Jadi misalnya contoh data yang terkumpul dari sumber data yang kemarin jumlahnya 100, maka dalam waktu dekat misalnya hari ini, sekarang atau juga besok jumlahnya tetap 100. Dan secara wajar kalaupun dia berbeda tapi secara wajar. Jadi kurang lebih boleh dibilang seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah objektif. Kalau untuk objektif ini menunjukkan bahwa ada semacam derajat persamaan persepsi antar orang-orang. Jadi kalau seseorang mendata jumlah data tadi ada 100, maka persepsi orang lain atau juga yang dinilai oleh orang lain itu juga menyatakan sama, yaitu jumlahnya juga 100. Nah, ini adalah syarat daripada data penelitian. Ya, saya lanjut dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, apakah suara saya masih bisa didengar dengan jelas? Jelas, Bu. Ya, Nah, sih Bu. Ya, oke, terima kasih. Kalau saya sedang mengajar mahasiswa, saya biasanya juga sering menyapa karena saya takut ditinggal sendirian nanti kalau di Zoom seperti ini.
Ya, kita lanjut kepada yang selanjutnya yaitu untuk yang tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian, jadi tesis itu juga adalah sebuah penelitian. Nah, sekarang ini saya buatnya rangkumannya secara umum saja untuk tujuan penelitian ini. Jadi kan levelnya di S2 kalau MSI ini, tapi mungkin di kelas ini juga ada yang S1 mungkin ya. Ya kalaupun S1 nggak apa-apa sama-sama SI, tapi mungkin level untuk yang penelitiannya akan berbeda, di mana kalau untuk yang di level S1 itu kan, memakai ya, kalau untuk S1 itu dia fokusnya adalah memakai, kalau untuk S2 kan berarti kan levelnya lebih tinggi daripada hanya memakai, tapi ada ya, sesuatu yang juga menjadi kontribusinya, misalnya dalam bentuk analisis atau juga evaluasi. Nah, sementara untuk yang tujuan besarnya, untuk tujuan penelitian adalah yang pertama dia bersifat, penemuan. Jadi yang dimaksud dengan, bersifat penemuan bahwa, eee, data yang diperoleh dari penelitian betul-betul data yang baru dan yang sebelumnya belum pernah diketahui. Nah, ini untuk level S3. Kemudian yang selanjutnya, tujuan penelitian yang kedua yaitu, bersifat pembuktian. Jadi bersifat pembuktian ini, data yang diperoleh diperlukan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap suatu pengetahuan. Nah, ini artinya juga, bisa kita lakukan dengan, data di masa lalu atau juga dengan penelitian-penelitian di masa lalu yang memang menjadi, boleh dibilang alasan kita. Jadi dari sudah review jurnal sampai berapa nih kalau S2 mungkin 30 jurnal mungkin ya, yang membahas suatu fenomena misalnya dari setiap jurnal itu ternyata dia ada ininya, apa namanya, ada hubungannya masing-masing dan ada satu yang bisa diangkat sebagai tema dan bisa dibuktikan bahwa itu misalnya masih ada, sisi ragu-ragunya. Nah, itu boleh diangkat sebagai penelitian selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang kita sebut sebagai pengembangan. Jadi untuk yang namanya pengembangan suatu pengetahuan, jika, data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memperdalam dan memperluas, suatu pengetahuan. Nah, ini juga sama nih. Jadi, kalau sudah melakukan review jurnal dan dari jurnal-jurnal tersebut, misalnya tadi kan ya, ini ada jurnal yang lain lagi, misalnya untuk tema yang lain lagi, dari objek juga yang berbeda lagi, fenomena yang juga berbeda juga. Jadi, bahwa dari sekian banyak misalnya ada suatu metode misalnya yang digunakan atau juga mungkin ada 2 metode yang digunakan, baik yang secara paralel atau juga yang digunakan secara, apa namanya, boleh berurutan maksud saya atau juga boleh bersamaan untuk dibandingkan atau juga yang bentuknya saling melengkapi misalnya, tapi ternyata dia sudah bagus hasilnya atau juga sudah baik. Tapi masih ada, konsep atau juga masih ada hal yang selanjutnya yang bisa kita lanjutkan. Nah, itu boleh kita sebut ini adalah suatu pengembangan suatu pengetahuan. Dan ini kita bisa lakukan, dari hasil, review jurnal tadi dan memang benar bahwa dari jurnal-jurnal tersebut, setelah kita, hasil kita analisis, kita bahas dalam bab 2 biasanya, eee, dalam literatur review, maka kita bisa mengatakan bahwa kita bisa melanjutkan penelitian tersebut karena beberapa alasan. Apakah karena ada suatu celah yang, dirasa belum sempurna atau juga dikarenakan ada sesuatu yang bisa ditambahkan misalnya kan ya. Nah itu juga banyak alasan-alasan yang bisa ditemukan dari hasil review paper-nya. Nah ini adalah tujuan penelitian. Nah sekarang artinya di sini untuk yang selanjutnya untuk masih nanti ujungnya adalah kepada karena hari ini adalah bahasanya adalah kuantitatif, SI. Selanjutnya kegunaan penelitian itu sendiri bagaimana? Jadi, kontribusi kita sebagai, di bidang di akademik khususnya, bahwa hasil dari penelitian ini tentu saja nantinya akan digunakan oleh, selanjutnya oleh manusia. Jadi data yang diperoleh dari hasil penelitian bisa nanti akan digunakan untuk dipahami dan juga memecahkan atau juga permasalahan ya tentu saja, mengatasi masalah dalam kehidupan manusia. Kemudian juga memahami artinya bisa memperjelas suatu masalah yang sebelumnya tidak diketahui, kemudian menjadi lebih tahu, dan juga memecahkan masalah berarti meminimalkan atau juga menghilangkan masalah. Dan mengantisipasi berarti suatu upaya yang dilakukan sehingga masalah tidak muncul. Nah jadi ini intinya apa? Jadi dalam suatu penelitian, nah ini mungkin saya ngomongnya fokusnya ke tesis ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi, eee, yang sudah dibahas dalam pendahuluan di dalam bab 1 itu kan ada, pasti dalam rantai ya, rantai
penceritaan referensi yang digunakan untuk tadi menemukan alasan daripada si latar belakang penelitian tadi, nanti akan ada yang namanya, permasalahan. Permasalahannya disajikan kalau di S1 mungkin lebih banyak ngangkat fenomena, tapi kalau di level S2 ini karena penelitiannya sudah lebih menonjol, maka bisa menggunakan gaya menggunakan research question, di mana nanti research question-nya itu juga, boleh dibilang saling berantai juga, saling berhubungan antara research question 1, 2, 3 mungkin. Nah, dari hasil research question-nya tersebut, nanti, pastikan untuk, pembahasannya atau juga untuk, hasilnya kan kita bahas di bab selanjutnya kan ya, dan ini harus dipertanggungjawabkan di dalam kesimpulan. Jadi, apa yang sudah ditetapkan dalam permasalahan, itu nantinya akan ketemu lagi benang merahnya ada di kesimpulan. Nah, disinilah kegunaan penelitiannya. Jadi, dari yang pertama, mau ngapain tujuannya, kemudian juga nanti di sini, gunanya untuk apa, disajikan dalam manfaat, kemudian nanti akan nyambung ke dalam kesimpulannya. Nah, di manakah peran statistik dan juga, metode kuantitatif tentu saja ada di bab yang isinya. Mungkin di bab 4 atau juga kalau lebih daripada 5 mungkin di bab 5 mungkin. Kalau misalnya dipecah untuk yang bab 4-empatnya, misalnya satu untuk yang rancangan atau juga satunya untuk analisis atau untuk yang pengujian. Nah, di sini untuk, metode kuantitatif, di sini, memiliki struktur formal dan juga ada tujuannya atau juga ada, target audiensnya. Jadi untuk, apa namanya, bagian metode ini ada 4 elemen utamanya. Yang pertama adalah, deskripsi populasi penelitian dan juga karakteristik sampel, yaitunya, kemudian siapa yang ditelitinya. Kemudian yang kedua, deskripsi daripada langkah-langkah atau juga prosedur dan juga variabel penelitian, yaitu ya misalnya bagaimana nanti Anda akan menguji hipotesisnya, penelitian Anda secara formal. Kemudian yang berikutnya adalah deskripsi instrumen yang digunakan, bagaimana Anda akan mengukur variabel Anda tersebut. Kemudian yang keempat, deskripsi rencana analisis data, yaitu bagaimana Anda akan menganalisis data Anda. Jadi, ini semuanya ditetapkan, semuanya ya apa namanya, dibagi ya dalam, kalau di dalam, bab dalam tesis kan dibagi-bagi ya, di mana posisi yang deskripsi yang populasinya, kemudian juga prosedur dan variabel penelitiannya, atau juga instrumen yang digunakan. Jadi ini bisa dituliskan, secara tersirat, tapi yang jelas ini harus masuk semua. Jadi deskripsi populasi penelitian yang karakteristik sampelnya, jadi ada penjelasan datanya. Biasanya kalau, di bab 4 itu kan ada yang namanya penjelasan data kan ya. Jadi berapa jumlah datanya atau juga kalau di dalam analitik data juga atau juga dalam data mining itu dia menyebutkan misalnya untuk, record datanya ada berapa, misalnya ada berapa atributnya, kemudian juga ada berapa tabel yang digunakan, kemudian juga bagaimana bentuk tabelnya, misalnya kan seperti itu kan ya. Intinya adalah mengenai, datanya dan untuk yang populasi penelitian juga bisa diceritakan daripada si, data tersebut. Data mengenai apa, kemudian juga, di bidang apa misalnya. Intinya adalah si who-nya ya atau juga siapa, di sini nyebutnya siapa maksudnya si datanya di sini ya. Jadi ini adalah deskripsi populasi daripada si penelitiannya. Dan juga Eee, tidak harus populasi, jadi kita bisa juga menggunakan sampel dengan suatu ketentuan yang berlakulah boleh dibilang ya, nanti akan saya jelaskan juga untuk yang, kapan penggunaan populasi dan juga sampel. Kemudian kalau untuk yang deskripsi prosedur dan juga variabel, ini untuk menguji hipotesis ini ada juga caranya, jadi juga menggunakan, statistik juga bisa menggunakan tools statistik. Hipotesisnya ini bisa kita sebutkan sebagai, pendugaan pertama. Jadi pendugaan ini biasanya untuk misalnya untuk mengecek atau juga dalam bentuk perbandingan. Kalau dia hanya ada satu objek saja bisa dalam bentuk mengecek apakah datanya, kurang dari misalnya atau juga lebih besar atau juga tidak sama dengan. Kalau untuk perbandingan, jadi biasanya ada 2 macam data dalam, berbagai macam, kondisi dari lokasi atau juga jenis, maka bisa juga kita bandingkan apakah data satu lebih daripada data 2 atau juga, sebaliknya atau juga misalnya yang tidak spesifik disebutkan misalnya hanya yang tidak sama dengan.
Kemudian yang ketiga, nah ini instrumennya. Bagaimana Anda mengukur variabel Anda. Jadi untuk yang variabel ini kan juga ada ininya ya, ada yang mau diukur ini kan ya, ketepatan, kemudian juga misalnya kelengkapan, kecepatan, dan juga yang lain-lain. Tergantung kepada data yang Anda miliki dan juga yang rencana penelitiannya. Kemudian yang berikutnya, yang D, deskripsi rencana analis datanya, bagaimana Anda akan menganalisis data Anda dengan menggunakan tools Anda, tools apa, dan juga dengan menggunakan misalnya metode apa. Nah, selanjutnya, eee, untuk metode kuantitatif, terutama dalam statistik ini, kita akan banyak menggunakan variabel. Jadi, variabelnya ini adalah variabel yang, ada jenisnya, ada 2 macam jenis, tapi sebelum masuk dalam 2 macam jenis variabel, yang pertama kalau untuk yang variabel ini perlu dicantumkan dalam pernyataan desain formalnya pada awal, analisis, penelitiannya dan kemudian dijelaskan. Nah, ada 2 macam variabel, yaitu ada variabel independen, yaitu identifikasi variabel yang independen atau juga yang dalam percobaan atau juga kita sebut ini adalah variabel yang terikat. Oh salah, maaf, maksud saya jadi variabel bebas ya yang untuk yang independen ini. Kemudian yang kedua yaitu, variabel terikat. Kalau untuk variabel terikat ini adalah lawannya daripada, variabel independen. Nama lain daripada variabel terikat ini adalah variabel dependen dan dalam, eksperimen variabel dependen ini boleh dibilang sebagai akibat atau juga sebagai respon daripada, variabel kriterian yang diasumsikan disebabkan oleh kalimatnya ini ya, dipengaruhi oleh kondisi daripada perlakuan daripada data independen. Karena itu variabel terikat ini, bergantung kepada, perubahan atau juga manipulasi variabel independen. Jadi, variabel bebas akan berubah datanya, maka nanti si variabel, terikatnya akan ikut daripada perubahan data tersebut. Jadi ini biasanya memang dia berlaku dan dia saling saling menyesuaikan. Saya mungkin ngambil, contoh yang mudah saja mungkin ya. Jadi, contohnya untuk yang dan ini nanti akan juga, berhubungan dengan korelasi atau juga hubungan daripada data, di mana ada beberapa variabel yang juga saling berhubungan. Untuk yang korelasi kalau dalam ilmu statistik itu juga Eee, ada angka ukurnya, jadi misalnya mendekati 1 atau juga mendekati -1 kalau dia korelasi yang negatif. Jadi saya rasa mungkin Bapak Ibu semuanya sudah dapat di statistik. Jadi kalau untuk yang namanya variabel independen dan juga variabel terikat ini, dia saling, berhubungan. Misalnya, untuk sebuah variabel, independen yang bebas, misalnya tingkat ekonomi masyarakat misalnya. Kita bandingkan dengan, variabel terikatnya adalah misalnya tingkat kejahatan. Nah itu kan dia saling berhubungan, antara tingkat ekonomi kalau dia naik mungkin kejahatan akan sebaliknya akan turun misalnya, itu adalah korelasi yang negatif. Atau misalnya untuk sebuah, produksi dalam bidang bisnis, yang saya ambil ini misalnya untuk sebuah produksi, eee, penjualan misalnya suatu produk. Apakah kalau seandainya, kita naikkan biaya iklannya atau juga marketingnya, maka kemungkinan, produknya itu akan atau juga si penjualan produk tersebut kemungkinan akan ikut naik. Nah, itu contoh yang, korelasi yang positif ya. Jadi kalau satu naik, yang satunya juga ikut ikut naik. Nah itulah jadi ada yang variabel bebasnya, ada yang variabel terikatnya. Kemudian kalau untuk yang variabel, bebas dan juga variabel terikat ini, kalau untuk yang namanya variabel, si bebasnya ini bisa dalam bentuk ya atau juga bisa dalam jumlah yang lebih daripada satu. Jadi untuk yang mempengaruhi, tingkat kejahatan, misalnya suatu tempat atau juga lokasi akan dipengaruhi oleh apakah misalnya, sebab A, sebab B, sebab C, kurang lebih seperti itu. Nah jadi, baik yang berlaku di korelasi positif maupun juga yang berlaku di korelasi yang negatif. Jadi dia saling saling berkaitan dan biasanya juga dalam statistik juga ada yang namanya ukuran untuk melihat seberapa, terhubung atau juga seberapa, apa namanya, seberapa, eee, tarik-menarik, seberapa ini ya, seberapa dekatnya antara hubungan yang si variabel satu dengan variabel yang lainnya. Baik yang kita bandingkan yang secara variabel dependen dengan independen atau juga dengan sesama variabel yang independen. Ya. Kemudian selanjutnya di desain kuantitatif ini kita akan bedakan menjadi 2 macam.
yaitu, desain survei dan yang kedua adalah desain eksperimental. Nah, kalau untuk desain survei di sini, eee, karena kita ngomongnya survei, maka artinya ini ada sesuatu yang kita kita berikan, dan ini untuk deskripsi kuantitatifnya ini sifatnya bisa dalam bentuk, misalnya ada yang sedang berlaku saat ini, misalnya tren, atau juga, sikap, atau juga opini daripada suatu populasi, atau juga untuk dalam bentuk pengujian asosiasi antar variabel suatu populasi, dengan mempelajari sampel daripada populasi tersebut. Kemudian, 3 pertanyaan yang bisa, dijawab dalam desain survei ini, bisa dalam bentuk yang pertanyaan yang deskriptif, yang kedua adalah pertanyaan tentang korelasi atau juga hubungan antar variabel, dan yang ketiga adalah pertanyaan tentang prediktif. Kalau untuk pertanyaan deskriptif artinya dalam bentuk yang jabaran, dan pastinya dalam bentuk yang kalimatnya terbuka tentu saja. Jadi yang mendeskripsikan, mengenai variabel, kemudian kalau untuk pertanyaan hubungan antar variabel juga, variabel yang membandingkan atau juga nanti, menyebutkan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Dan yang ketiga ini semacam ramalan ke depan, yaitu untuk yang pertanyaan prediktif yang juga dihasilkan dari variabel yang sudah ditetapkan, nanti kemudian prediksinya nanti seperti apa. Nah, ini adalah desain survei. Kemudian kalau untuk yang desain kuantitatif yang kedua adalah, desain eksperimental. Nah, kalau untuk yang eksperimental ini semacam dari katanya ini sudah sepertinya kelihatan ya, yaitu percobaan, di mana ini boleh dibilang ini adalah secara disusun ya, secara sistematis yang ini katanya adalah memanipulasi satu atau lebih variabel untuk bisa mengevaluasi atau mengaturlah boleh dibilang, untuk mengevaluasi bagaimana manipulasi ini bisa mempengaruhi hasil atau juga hasil-hasil yang diinginkan. Jadi ini ya mungkin dalam beberapa kali percobaan lah, itu juga kita sebutnya adalah eksperimental ya. Nah, kita lihat dulu untuk yang, desain survei, ini ada dituliskan mengenai tujuannya, kemudian juga alasan daripada penggunaan metode survei ini seperti apa, kemudian juga jenis daripada metode survei. Kalau untuk tujuannya ini tadi kan sudah ada 3 kan ya untuk yang, desain survei ya. Pertanyaannya deskriptif, kemudian juga mengenai korelasi variabel, sama yang untuk yang prediktif. Jadi ini untuk menjawab ya pertanyaan yang seperti tadi atau juga beberapa pertanyaan tentang variabel yang disusun atau juga yang diminati. Contohnya misalnya pertanyaannya, tujuan utama studi survei ini untuk mengevaluasi secara empiris apakah contoh ya, hanya contoh saja ini Bapak Ibu, jumlah jam lembur yang dilakukan, bisa memprediksi gejala kelelahan yang lebih tinggi selanjutnya pada sampel, kita ambil sampel beberapa misalnya pada perawat, unit UGD misalnya. Alasan penggunaan itu tujuannya, kemudian alasan penggunaannya di sini juga dijelaskan, ini, ini adalah jenis pendekatan yang lebih disukai untuk yang studi ini. Jadi untuk, ya kita lihat di sini pasti ada keunggulannya ya, jadi desainnya ekonomis dan juga menyelesaikan datanya dengan cepat dan juga kendala yang dihalangi, atau juga boleh dibilang untuk melengkapilah boleh dibilang daripada, desain yang lain, seperti eksperimental tadi. Jadi misalnya kalau untuk desain eksperimental tidak diadopsi untuk melihat hubungan antara jam lembur dan gejala kelelahan, maka kita menggunakan desain survei ini. Dan itu akan sulit dilakukan dengan menggunakan metode yang kedua tadi ya, dan juga berpotensi tidak etis, kemudian, tidak mungkin kan kita mau misalnya mengatur eksperimental untuk perawat secara acak untuk bekerja dengan jumlah jam lembur yang berbeda-beda, kan kita hanya tinggal mengawasi saja untuk datanya kan ya, tidak mungkin, misalnya datanya kita kita atur ya. Nah itu contohnya kalau untuk menggunakan metode survei ini, dibandingkan kalau dengan menggunakan metode, eksperimental. Kemudian kalau untuk jenisnya metode survei ini bentuknya, cross seksional dengan data yang dikumpulkan pada satu titik waktu atau bisa juga surveinya bersifat yang longitudinal, jadi, datanya dikumpulkan dari waktu ke waktu. Biasanya kan juga kalau misalnya dalam, bidang lain seperti misalnya, data mining ya, juga dibutuhkan datanya itu dalam bentuk yang, eee, time varian atau juga yang tidak dikumpulkan dalam bentuk yang sebentar karena kan mau dilihat polanya. Nah, kurang lebih sama juga di sini juga metode survei juga, melakukan hal yang sama. Nah, kemudian kalau yang untuk yang desain yang oh ya, kita selesaikan dulu ya untuk yang, desain survei. Nah, jadi, untuk, desain survei ini
mengandalkan yang namanya pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel peserta dari populasi yang lebih luas ya. Jadi, eee, masih mengenai data perawat tadi ya untuk yang, kelelahan tadi ya. Kemudian juga sampel tadi ini bisa membuat juga atau juga, muncul, subkelompok partisipan yang diteliti dalam, studi survei. Jadi misalnya, tidak mungkin menggunakan, banyak sekali populasi maka digunakan hanya sampel 5 rumah sakit saja misalnya di kota Anda misalnya. Ada juga, penjelasan lainnya ya, supaya untuk menghindari segala sesuatunya, meminimalkan sumber bias, dan juga hal-hal lainnya. Jadi, ini mengenai populasi dan juga sampel. Jadi, ada 2 alasan, ada 2 alasan besar yang membolehkan kita untuk, hanya mengambil sampel saja, tidak menggunakan populasi. Jadi ini saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah tahu juga ya. Jadi karena ini kan juga sudah dibahas di statistik ya. Jadi yang pertama adalah dikarenakan jumlah populasi yang sangat banyak dan yang kedua, alasan yang kedua dengan menggunakan sampel adalah kalau objek yang mau diteliti itu mudah rusak. Jadi boleh menggunakan sampel. Dan ada tata caranya dengan menggunakan, untuk yang namanya penggunaan sampel ini, jadi bisa dengan salah satunya caranya adalah dengan menggunakan, misalnya rumus Slovin. Kemudian juga sampel itu ada 2 macam, ada sampel kecil sama ada sampel yang, sampel besar dan untuk caranya juga menggunakan cara yang berbeda. Jadi penggunaannya itu, tools-nya itu, kalau sampel kecil itu umumnya kalau di bawah 30, kalau di atas 30 sudah dalam, sampel yang besar artinya. Dan juga untuk penggunaan sampel ini juga biasanya ada beberapa metode yang masih menggunakan populasinya, ada yang, eee, populasinya diketahui, ada yang populasinya yang tidak diketahui jika dia sangat banyak. Jadi kalau di statistik itu memang dia sangat detil, jadi dia berubah sedikit datanya maka sudah berubah lagi rumusnya. Jadi bisa macam-macam kalau misalnya mau dibuka lagi untuk buku statistik. Cuma di sini saya kan tidak menyebutkan rumusnya ya, karena kita lagi bicara mengenai metode kuantitatif. Nah, ini jadi mengenai, populasi dan juga sampel. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat berikutnya adalah, ya mengenai, jenis pengambilan sampel dan juga penentuan ukuran sampel ini. Jadi, eee, yang untuk pengambilan sampel yang benar itu adalah kalau sampelnya dilaksanakan atau juga dilakukan dengan menggunakan sampel acak. Jadi, eee, ini adalah cara yang paling ideal, di mana setiap individu dalam populasi ini memiliki kemungkinan atau juga probabilitas yang sama untuk bisa terpilih. Jadi, sampelnya sistematis atau juga yang secara probabilistik. Jadi, tidak diatur ya. Jadi, kalau memang dia dalam tahapan yang menyebar atau juga yang bukan tahapan tapi dalam sifat yang menyebar, maka kalau misalnya kita gunakan, cara acak atau juga cara random ini tidak masalah. Jadi dalam, konteks di sini bahwa memang sampelnya memang, mewakili daripada populasi. Dan tapi jangan juga diatur misalnya mau dapat data yang bagus, maka diambil sampelnya hanya yang bagus, jadi tidak seperti itu. Jadi kita sebutnya ini hanya yang acak saja, dan untuk yang acak ini kan, kalau di dalam hitung-hitungan atau juga dalam matematika itu ada yang namanya galak kesalahan sebenarnya ya. Cuma kalau sudah memenuhi syarat atau juga dengan menggunakan teknik yang memang sudah dipenuhi, maka kalau untuk yang kesalahan seperti itu tidak apa-apa, masih bisa maksudnya masih bisa ini ya, diperbolehkan, dan juga tetap kita menggunakan caranya adalah dengan menggunakan sampel acak. Kemudian di dalam sampel ini juga, jadi, ya misalnya ditunjukkan jumlah orang dalam sampel dan juga prosedur yang digunakan dalam jumlah ini. Penentuan ukuran sampelnya, ya, ada yang kita sebut juga, kompromi ya, sampel yang lebih besar akan memberikan presisi juga yang lebih tinggi, tetapi, kalau seandainya kita menggunakan suatu cara untuk, survei, maka juga membutuhkan, effort yang juga lebih ya, untuk persiapan, penggunaan partisipan misalnya dan juga akan juga menimbulkan waktu dan juga biaya yang juga cukup besar juga. Dan kembali ke dalam penelitian survei, kadang-kadang juga peneliti ini memang memilih ukuran sampelnya berdasarkan sebagian kecil populasinya. Jadi misalnya kalau tidak menggunakan rumus Lovin ya, misalnya 10% saja dengan suatu keadaan tertentu ini ya, atau memilih ukuran sampel yang biasanya didasarkan pada, studi sebelumnya atau kalau memang sudah ada jurnal atau juga penelitian sebelumnya yang membahas. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai alasan. Jadi ini semua ada caranya semua dan tergantung kepada dia, latar belakangnya apa dan juga menggunakan cara yang mana atau juga menggunakan dengan rujukan yang mana.
Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, ini mengenai variabel penelitian. Ini, luas sekali ya untuk yang namanya penetapan daripada, variabel penelitian ini. Jadi saya mau menyampaikan contohnya pun sepertinya terlalu banyak. Jadi saya hanya satu-satu saja ini yang saya tampilkan dan juga kalau untuk jurnalnya juga, slide saya juga sudah cukup banyak, jadi saya nggak sempat lagi kalau mau menunjukkan jurnalnya. Tapi saya rasa kalaupun misalnya mau dicari untuk jurnal-jurnalnya, saya rasa bisa, pasti akan banyak ketemu ya. Nah, di sini untuk variabel penelitiannya, di sini saya ada tulis satu contoh, variabel penelitian dan juga jenis penelitiannya. Kemudian juga definisi operasionalnya dan juga indikatornya. Jadi contoh variabel penelitian yang bisa diangkat misalnya tetap dalam ranah bidang sistem informasi, dalam fenomena yang bisa diangkat, misalnya, kepuasan pengguna. Nah, di sini jenisnya adalah, variabelnya adalah, variabel, dependen ya, artinya adalah variabel yang terikat. Kemudian definisi operasionalnya ini bisa tuliskan dalam beberapa poin, misalnya, tingkat kepuasan pengguna terhadap penggunaan sistem sistem informasi misalnya. Sementara untuk indikatornya, apa nih yang bisa kita rumuskan dalam yang namanya kepuasan pengguna ini? Apakah misalnya jika harapan pengguna terpenuhi, atau juga kenyamanan, penggunanya, atau juga kepuasan pengguna secara keseluruhan. Jadi ada beberapa yang bisa kita tuliskan atau juga kita, apa namanya, kita narasikan dan ini juga bisa kita lakukan dengan wawancara atau juga dari survei. Nah, tadi di awal-awal tadi saya ada, menyinggung sedikit mengenai validitas dan juga reliabilitas. Nah ini kalau untuk secara statistiknya, secara, caranya itu ada rumusnya, tapi tidak akan saya tampilkan di sini. Saya hanya menunjukkan sedikit mengenai pemakaiannya langsung, karena kan tidak perlu menggunakan cara manual, karena sudah ada aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah jadi untuk, validitas ini tadi sudah saya jelaskan ini mengenai ketepatan. Jadi ketepatan alat ukur dalam sebuah tes yang tujuannya adalah untuk mengukur suatu objek ya atau juga penelitian di sini, untuk ininya, apa namanya, fokusnya, benda sekaligus dan juga melihat atau juga membuat hipotesis atau juga dugaan yang terjadi pada objek tes ke depannya. Kemudian kalau untuk yang, reliabilitas ini adalah tadi ya, untuk yang secara konsistensi dari sebuah penelitian atau juga tesnya yang, walaupun dilakukan secara berulang dalam suatu waktu, maka memang ada bukti yang bisa didapatkan atau juga hasil yang tepat dari tes tersebut dan walaupun diulang-ulang akan tetap menghasilkan hasil yang sama. Nah, kita lihat dulu di sini untuk, contoh daripada validitas dan juga reliabilitas ini, ada beberapa, tambahan untuk penjelasannya. Jadi, hasil penelitian, ini valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada, objek yang diteliti. Jadi contohnya, tadi sudah juga ada contoh sederhana ya di depan tadi ya, tapi ini satu tambahannya ya. Jadi objek sesungguhnya warnanya, merah, tapi ternyata data yang terkumpul misalnya putih. Nah, ini dia tidak valid. Kemudian instrumennya kita menggunakan ada pengukuran ya, data tersebut valid itu, dan juga, instrumen tersebut bisa untuk mengukur apa yang hendak diukur. Jadi kalau misalnya dalam ilmu tapi Recording ini stop. Recording in progress. ya, jadi, contohnya kalau untuk yang ini ya, untuk yang ilmu pasti ya, misalnya dalam fisika, tapi ini di luar SI ya. Contohnya misalnya alat ukur untuk, meteran, ini valid jika digunakan untuk mengukur panjang. Tapi alat ukur meteran ini tidak valid jika digunakan untuk, mengukur misalnya berat. Jadi dia harus sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian yang tadi yang kedua, yaitu reliable. Ini jika terdapat kesamaan dalam data dalam waktu yang berbeda tadi ya, dalam suatu waktu ya. Jadi objek yang kemarin yang diperoleh warnanya merah dan kita sebut dia reliable jika sekarang dan besok juga masih warnanya, merah juga. Jadi ini instrumennya, dilakukan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama dan juga seharusnya menghasilkan data yang sama juga. Jadi ini, juga masih dalam ilmu pasti ya, misalnya di IPA atau juga di fisika, mengukur suhu. Ini hanya contoh yang kelihatan mudah ya, yang kelihatan jelas ya, nanti kita akan, kita balik atau juga kita kembalikan ke dalam SI ya. Mengukur suhu sampel cairan, dalam kondisi yang sama,
dengan menggunakan termometer di sini ya. Jadi seharusnya suhunya sama ya dalam setiap saat ya. Tapi ini juga mungkin dalam tanda bintang lah boleh dibilang ya, ketentuan berlaku lah kalau dalam ilmu fisika mungkin ya, tapi kita ngambil dari ilmunya saja untuk yang reliable ini. Nah, kita lihat di sini untuk penjelasan selanjutnya bahwa jenis instrumennya tadi saya ada dua contohnya itu semuanya adalah ilmu alam ya. Jadi ngomong masalah meteran, ada termometer, timbangan dan lain-lain ya. Ini bukan bukan ininya kita ya. Kita mungkin lebih ke bawah saja lah mungkin ya. Jadi untuk yang ilmu sosial, jadi ada standar bakunya untuk yang validitas dan juga reliabilitasnya. Dan kita akan menggunakan tools nanti ya. Dan juga bisa untuk dalam bentuk pengujian untuk melihat hasil datanya apakah bisa tepat ya atau juga sudah benar yang kita sudah yang nanti akan kita teliti. Nah, ini contoh mudah ya, contoh mudah saja dengan menggunakan SPSS. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya sudah ada yang menggunakan ini ya untuk tugas mungkin ya, atau juga untuk jurnalnya mungkin publikasinya dengan menggunakan SPSS untuk yang validitas ya. Ini adalah variable view-nya. Jadi ada anggaplah ada 4 ya, ada P1, P2, P3 seandainya ya, P4 ya. Kemudian juga nanti diisi daripada si variabelnya itu ya. Kemudian setelah isinya kita boleh misalnya di sini menggunakan skala atau juga angka, ada angka-angkanya, misalnya di sini ada 4, 5, 3, dan seterusnya. Kemudian kita akan tentukan si angka-angka tersebut dengan menggunakan di sini ada korelasi persen, kemudian juga tinggal diklik-klik saja ya, bisa di apa namanya dilanjutkan, kemudian nanti akan muncul. Nah ini kurang lebih ya hasil daripada tampilan daripada si aplikasi yang digunakan, contoh menggunakan SPSS ini. Jadi, untuk yang namanya, disebut sebagai valid itu kapan, jadi dalam ilmu statistik itu kan ada ininya ya, ada ukurannya, ada korelasi hitung daripada dan juga ada korelasi tabel. Kalau untuk yang korelasi hitung yang kita gunakan ini, yang terlihat saat ini, tapi ada yang namanya korelasi tabel. Jadi korelasi tabel itu juga bisa ada caranya kita gunakan dan biasanya menggunakan tabel statistik. Jadi, kalau seandainya si korelasi hitungnya ternyata lebih daripada korelasi tabel yang digunakan, maka artinya instrumennya ini valid. Jadi misalnya ini angka-angkanya saya ambil sebagian saja ya dari slide ini. Jadi ada P1, P2, P3 itu nilainya semuanya di atas 0,631 di mana nilai korelasi tabelnya adalah 0,631. Nah, ini artinya bahwa si P1, P2 sampai dengan P4 ini adalah variabel yang atau juga instrumen yang sudah dibuktikan dia valid. Nah, kemudian selanjutnya untuk pengujian daripada reliabilitas untuk instrumen ini, jadi untuk reliabilitas ini ada cara eksternal, ada cara internal. Kalau cara eksternal ini artinya kurang lebih caranya membandingkan hasil antara pengukuran yang berbeda waktunya atau antar versi instrumen. Contohnya, kuesioner pengguna diberikan 2 kali, jedanya misalnya 2 minggu, kemudian nanti dibandingkan. Nah, kalau untuk yang cara internal, pengujian dilakukan dalam 1 kali pengukuran saja dengan melihat konsistensi antar itemnya. Contohnya misalnya nomor ganjil dan genap dalam kuesioner, kemudian nanti akan dievaluasi misalnya korelasinya. Nah, kemudian kalau untuk penggunaan tools-nya sama di sini dengan menggunakan SPSS, ya ini menggunakan data ya, anggaplah ada data dalam bentuknya di sini ada 10 kali 10 ya, kemudian ya ini boleh ini ya, boleh di-searching untuk bagaimana cara penggunaannya, anggaplah kita next next next, kemudian lanjut nanti muncul hasilnya ya. Nah ini muncul nanti hasilnya, ada nilainya, misalnya kita lihat di sini ada 0,336, sama seperti korelasi, untuk yang namanya reliabilitas ini ada angka-angka yang mempunyai artinya, kalau dia di bawah setengah itu reliabilitasnya rendah. Tapi kalau yang di atas setengah misalnya 0,9 ya, nah itu bagus, itu nilainya bagus atau juga reliabilitasnya itu baik. Nah, ini eh, saya kasih contoh Bapak Ibu semuanya. Ini adalah dari jurnal saya. Saya screenshot saja langsung ya. Jadi ini karena lagi ngomong masalah reliable sama validitas, saya langsung screenshot. Jadi ini adalah korelasi atau juga sama dengan hasil validitas yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini anggaplah saya mempunyai dua macam data untuk
data alumni. Alumni, saya ngambil datanya ada dua, yaitu dari Fakultas Ilmu Komputer dan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian ada beberapa variabel yang saya gunakan di sini. Kemudian saya tampilkan korelasinya. Boleh menggunakan seperti yang SPSS tadi. Atau kalau ini saya menggunakan hasil keluaran dari Python. Jadi dari Python saya keluarkan hasil korelasinya. Jadi setelah saya cari ada tabel, ada R tabelnya ya, ada korelasi daripada si tabelnya. Kemudian dari hasil data ini bahwa kalau untuk yang korelasi tabelnya pada yang data pada alumni computer science di sini saya dapatnya 0,115 misalnya. Sementara untuk yang data untuk yang alumni ekonomi itu 0,1851. Kemudian bisa dilihat bahwa data-datanya ini korelasinya di atas semua ya. Artinya bahwa data saya ini dikatakan valid. Kemudian selain itu juga saya menggunakan tools juga untuk menunjukkan reliability-nya. Ada 14 item yang saya gunakan masing-masing. Kemudian muncullah reliable-nya yaitu 0,948. Satu lagi adalah 0,961. Nah, ini contoh ya. Contoh yang saya dapatkan dari hasil penelitian saya dalam salah satu publikasi saya. Nanti kalau misalnya ini, misalnya untuk mau dicari lagi, misalnya di jurnal lain atau juga publikasi lain, boleh silakan ya untuk melihat reliable dan juga validitas ini. Ya, eh, masih menyimak Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya? Halo? Masih, Bu. Oh, ya, Masih, Masih, Bu. Bu. oke, Siap. terima kasih. Masih menyimak ya, walaupun sudah hampir jam 9. Kita selesaikan ya. Mas Egi, nanti ada sesi pertanyaan ya, atau gimana Mas ya? Eh, ada, Bu. Tapi Halo, kalau misalnya dari ada para ya? peserta ingin langsung ini bertanya, bisa langsung di kolom komentar, di kolom chat, Oh iya, iya. dan Ibu juga boleh langsung menanggapi biar interaktif. Terima kasih, Bu. Oh iya, ya, oke, oke. Ya, makasih ya Mas ya. Ya, jadi silakan nanti kalau mau bertanya, kalau saya bisa nanti akan saya jawab. Kalau saya nggak bisa, saya cari tahu dulu. Atau kalau nggak bisa, saya tanya call a friend, mungkin Pak Wahyu nanti minta bantuan mungkin ya. Nggak ya main-main ya. Kita lanjut dulu, silakan ya. Kalau misalnya mau bertanya, saya usahakan saya akan bisa menjawabnya. Kita lanjutkan setelah validitas dan juga reliabilitas, kita akan lanjut dulu. Jadi masih fokus di metode kuantitatif, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Jadi kita ada banyak sekali fitur-fitur dalam statistik itu yang bisa kita gunakan. Jadi materi kita kali ini boleh dibilang penggunaan statistik ya. Jadi mau tidak mau bahwa yang namanya statistik itu memang bisa kita gunakan. Jadi mungkin dari awal, aduh saya sudah nggak suka dengan statistik karena matematika, ya mau bagaimana lagi ya, ini adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan dan memang apa namanya bisa menjadi alat bantu. Nah, selain daripada yang sudah saya jelaskan secara umum di depan tadi dan juga untuk yang apa namanya pengujian data ini, kita juga bisa menggunakan visualisasinya dan juga ini materi ini juga sudah pernah saya bahas juga di kelas saya di MSI di MDP. Jadi untuk visualisasi data, jadi ada beberapa kasus yang saya capture dari slide ini. Jadi saya rasa aman lah ya, Bapak Ibu semuanya pasti sudah terbiasa menggunakan visualisasi karena biasanya kalau untuk menjelaskan data itu yang namanya dalam penelitian tidak mungkin datanya mau langsung dituliskan dalam tabel besar misalnya kan ya. Jumlah record datanya ada 200 misalnya atau juga ada 1000, masa mau ditampilkan semuanya? Pastikan dalam lampiran kan ya. Nah, bagaimana kalau mau menampilkan dalam penjelasan baik di bab di depan, bab 3 misalnya atau juga di publikasinya, maka bisa gunakan visual. Visualnya ya, Excel pun sebenarnya sudah bagus ya untuk yang visualnya. Ini cuma kita bukan ngomong masalah Excelnya, tapi dari sisi penggunaannya atau juga dari sisi arti-artinya. Saya rasa kalau untuk yang semacam diagram batang atau juga diagram garis ya itu atau juga pie chart, saya rasa itu sudah sangat dikenal. Nah ini kalau untuk histogram kita bisa lihat ini adalah penggunaannya untuk ini masih ada hubungannya ya dengan distribusi untuk yang namanya metode kuantitatif tentu saja. Nah, kalau untuk histogram ini untuk melihat distribusi waktu penyelesaian. Jadi ada nanti dari awal sampai dengan ujungnya. Kemudian juga ada yang namanya box plot untuk mendeteksi outlier data. Kemudian juga bisa juga kita gunakan untuk yang tren dari proyek dari waktu ke waktu ya untuk visual ini. Nah, kalau untuk yang box plot ini dia menggunakan, semoga masih ingat ya, kuartil. Jadi kan kalau dalam statistik itu kan ada yang namanya kalau
Kalau datanya dipotong tengah, itu kita sebutnya adalah median. Kalau datanya ganjil itu kan mediannya cuma satu ya. Tapi kalau misalnya datanya genap, maka dua data tengah itu biasanya diambil nilai rata-ratanya. Kemudian kalau datanya dipotong empat, jadinya ada kuartil. Kuartilnya jadinya ada tiga. Kuartil satu, dua, dan tiga. Kemudian kalau dia datanya dipotong 10, misalnya untuk melihat sebarannya ya. Biasanya ini diceritakan di awal-awal ini biasanya, awal-awal data biasanya ya. Jadi kalau dipotong 10 jadinya ada desil ya, desil, desil 1 sampai dengan 9. Kemudian kalau dipotong 100 jadinya persentil ya, jadi 1 sampai dengan 99. Nah, untuk melihat outlier ini, kalau dari box plot nanti bisa kelihatan, jadi ada ininya, jaraknya antar setiap kuartil ini. Jadi tengah-tengahnya adalah median, median sama dengan Q2. Jadi dari median ini, kemudian kalau kita lihat perbandingannya dengan Q1 adalah 25, persentil ke 25. Kemudian kalau Q3 adalah persentil ke 75. Kemudian jarak daripada kuartil 1 ke kuartil 3 itu adalah interkuartil range di sini boleh dibilang. Kemudian kalau untuk yang data nilai minimum sama nilai maksimum secara normal datanya adalah kalau nilai minimumnya, ini rumusnya ya, bisa dilihat ya. Q1 minus 1,5 dikali interkuartil range-nya. Kemudian kalau untuk yang maksimum adalah Q3 plus 1,5 dikali interkuartil range-nya. Nah, kalau ada data di bawah daripada nilai minimum atau di atas nilai maksimum itu adalah nilai outlier-nya. Nah, ini saya rasa sederhana ya. Nah, kemudian, nah ini juga mudah nih ya, hanya sekedar memperlihatkan saja misalnya kasus 2, misalnya analisis skor ujian mahasiswa, ada dataset nih, contohnya sedikit saja lah ya, sederhana saja. Kemudian kita tahu bahwa ini adalah data yang berdistribusi normal, Recording stopped. ada nilai min-nya. Kemudian kalau untuk yang si box plot-nya tadi ya menunjukkan distribusi data dan juga outlier-nya. Kemudian secara interpretasi dari data tersebut bisa dilihat ya mayoritas siswa mendapatkan nilai skornya di atas nilai rata-rata. Nah, kemudian juga di sini kalau bisa kita bandingkan nilai histogram dan juga box plot-nya untuk skor ujian. Kalau untuk histogram itu melihat untuk sebaran skornya, box plot menunjukkan median dan kemungkinan outlier-nya. Dan ini nanti kan biasanya kan kalau dalam sebuah penelitian itu ya, kalau misalnya dapat hasilnya itu ada dua macam. Biasanya kalau dari hasil kontribusi penelitiannya kan kita ngomongin masalah teorinya kan ya. Tapi ada juga kontribusi kepada Recording si in progress. kontribusi kepada masyarakatnya, artinya implikasinya atau juga strateginya bagi, kalau di sini ngomong masalah nilai, maka mungkin nanti masalah di strategi pengajaran nanti bagaimana hasilnya itu. Sama lah seperti misalnya kalau untuk data mining ya, contohnya semoga bisa nyambung dengan yang lain-lainnya untuk kalau saya ngomong masalah data mining sedikit, misalnya masalah cluster misalnya kan ya. Nah dari cluster ini, eh ya dari cluster ini misalnya, oke, dari cluster misalnya ada nih hasil kelompok-kelompok yang kita dapatkan yang dari awal kita tidak tahu anggota-anggota kelompok tersebut, tapi dari hasil-hasil kelompok itu nanti ada beberapa pengelompokan yang nantinya itu membentuk suatu pola, dan dari pola itu nanti ada ujungnya atau juga hasilnya nanti bahwa bagaimana implikasinya. Kita misalnya sebutkan misalnya kalau dalam penjualan yang paling terkenal adalah misalnya segmentasi pelanggan misalnya. Nah, itu contohnya ya. Nah, ini sama, kurang lebih sama. Jadi karena masih di ranah SI juga makanya saya singgung sedikit ya. Nah, ini juga sama. Jadi dari hasilnya ini juga nanti ada yang namanya ujungnya tadi. Kalau di sini ngomongnya implikasinya misalnya bagi dari hasil contoh data nilai mahasiswa, yaitu untuk strategi pengajaran berikut. Ya, kemudian ada contoh lagi, ini yang contoh yang mudah-mudah saja ya. Jadi mengenai ada tren harga saham, kemudian ada kalau diukur dalam beberapa waktu, maka juga ada yang namanya metodenya si statistik untuk melihat semacam nilai rata-rata, tapi yang dalam Recording subbagiannya. stopped. Jadi ya, jadi ada nilai rata-rata bergerak yang namanya itu kita sebutkan. Jadi ada nilai rata-ratanya itu yang nilai rata-ratanya yang secara keseluruhan, tapi ada juga yang kalau dibandingkan dari bagian-bagian itu juga di dalamnya itu, misalnya data ke-2 sama 3 atau juga data ke-3 sama 4 atau juga kalau dia 3-3 misalnya kan ya dicari datanya itu atau juga dibagi datanya itu, kita sebutnya ini adalah nilai
rata-rata bergerak yang nanti akan bisa memahami trennya. Jadi bisa saja boleh dibilang nilai rata-rata tren yang di bagian bawah itu apa yang terjadi, juga yang di atas nanti apa yang terjadi misalnya kan ya, kurang lebih seperti itu untuk dilihat ya, itu manfaatnya. Kemudian juga ada juga yang namanya variasi dan juga sebaran data, itu kita sebutnya adalah standar deviasi. Jadi ini contohnya ya, untuk melihat indikator potensi keuntungan misalnya dalam harga saham contohnya. Nah, ini bisa digunakan grafik garis untuk melihat tren harga saham, histogram juga bisa, dan interpretasi untuk strategi investasi nantinya. Ya, ada lagi, saya agak ngebut mungkin ya, kasus keempat ini analisis gaji karyawan misalnya, tapi ini agak sedikit sensitif ya kalau ngomong masalah datanya ini, analisis gaji karyawan, karena mau cari dataset mengenai gaji karyawan sepertinya tidak mungkin ya, tapi siapa tahu ada. Tapi ini saya sajikan saja, ya ini segala macam data statistiknya ya, untuk melihat apakah data tersebut distribusinya simetris atau juga condong kiri atau juga condong kanan. Nah, jadi ini juga ya, ngomong masalah data condong kiri sama condong kanan ini ya, yang namanya distribusi data ini kan kalau yang normal itu eh, data normal itu biasanya numpuk di tengah biasanya. Jadi kalau ada nilai atau juga data yang kebanyakan angka-angkanya itu menumpuk di tengah dan dia boleh dibilang angka tingginya itu eh, boleh dibilang dia kurang lebih sama dengan jumlahnya dengan angka yang di bawah, maka dia distribusinya dipastikan adalah distribusi yang normal. Tapi kalau misalnya dapat data dari sekian banyaknya data itu banyak menumpuk di atas atau juga boleh dibilang angka yang tinggi yang banyak, maka kita sebut dia condong. Condongnya itu ke kanan datanya itu. Atau boleh dibilang modusnya ada yang lebih tinggi dibanding nilai mediannya. Nah, kalau untuk yang satu lagi, kalau misalnya datanya itu menumpuk di bawah. Nah, data yang menumpuk di bawah, itu kita bisa buatkan alat ukurnya, yaitu dengan skill ini, ya. Jadi, kalau datanya yang menumpuk di bawah, datanya lebih banyak, artinya modusnya lebih kecil dibandingkan nilai nilai tengahnya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Jadi, semoga ini saya menceritakan mengenai arti statistik, semoga bisa dipahami walaupun nggak ada angka-angkanya, karena kita lagi menceritakan metode kuantitatif untuk bahasan dalam penelitian. Nah, ini juga mengenai box plot dan juga histogram masih di gaji karyawan tadi ya. Jadi ini bisa mau diapakan nih? Jadi misalnya dalam dalam bidang bisnis, misalnya untuk menganalisis dampak pada kebijakan gaji misalnya. Jadi gimana nih mungkin untuk kesejahteraan karyawan kali ya untuk yang kebijakan gaji ini nanti ujungnya bagaimana. Nah, jadi kurang lebih datanya seperti ini. Kalau untuk dijadikan sebagai salah satu ide lah boleh dibilang untuk penelitian. Nah, ini kasus 5 analisis kepuasan pelanggan. Nah, ini kepuasan pelanggan, kalau dia text mining atau juga bukan dalam bentuk yang data yang kuantitatif, itu biasanya menunjukkan ya ini ya sentimen, sentimen negatif atau juga sentimen positif. Tapi kalau misalnya untuk yang data yang kuantitatif, maka kita bisa juga ukur dalam analisis kepuasan pelanggan. Bisa kita buatkan survei, surveinya biasanya dalam bentuk skala, misalnya skalanya 1 sampai dengan 5. Kemudian juga uh, segala macam yang mau dibahas ya, mean, median, dan lain-lain kalau mau ditampilkan. Juga menganalisis hubungan antara faktor kepuasan dan juga faktor lainnya daripada si pelanggan ya. Dan juga tadi kembali ke variabelnya. Variabel apa, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk yang visualisasinya, ya bisa menggunakan pie chart, kemudian juga box plot, dan juga ini nanti ujungnya adalah strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, sekarang kepada implikasi bisnisnya. Jadi, untuk implikasi bisnisnya di sini statistik deskriptif ini sudah pasti akan menjadi alat bantu ya dalam analisis tren dan juga pengambilan keputusan. Kemudian juga kalau di ukurannya mean, median, modus variasi dan juga standar deviasi ini wawasan mendalam. Jadi ini kan masing-masing ada artinya semua ya untuk yang istilah-istilah statistik ini ya. Kalau untuk yang variasi, maka kita menggunakan koefisien variasi atau juga standar deviasi, ya tidak menggunakan mean atau juga median. Dan juga menggunakan visualisasi data, dan juga untuk si bidang bisnisnya bisa macam-macam nih. Jadi, dan juga menggunakan teknologi apa, misalnya dalam bentuk dalam sistem tersebut ada aplikasi, contohnya misalnya aplikasi akademik, nilai akademik misalnya, atau juga dalam bidang bisnis, keuangan, atau juga dalam teknologi. Dan ini semuanya menjadi kontribusi ya dan juga ini dalam bentuk implikasi implikasi bisnis. Ya, kemudian selanjutnya
Oke. Nah ini tantangan dan kesalahan umum, ya ini kalau bisa dihindari ya. Jadi bisa saja dikarenakan muncul kesalahan karena kesalahan metode, kemudian juga ada terjadi data yang berbeda atau juga yang jauh dari data normalnya atau juga ada outlier dan juga yang tidak bisa diabaikan ya. Kemudian juga tantangan yang juga menjadi perhatian adalah kalau terjadi yang namanya salah interpretasi daripada distribusi data dan juga kurangnya visualisasi dan juga kurangnya informatif ya atau juga tidak informatif. Nah, ini juga menjadi ini ya perhatian ya dalam yang namanya penelitian. Kemudian, nah kalau untuk distribusi probabilitas ini juga menjadi bagian daripada statistik. Jadi biasanya juga untuk memahami pola data, dia distribusinya kalau untuk yang probabilitas ini ada normal, binomial atau juga Poisson ya. Kemudian juga memiliki yang namanya karakteristik masing-masing ya, yang unik dan juga secara aplikasi yang secara yang spesifik. Tapi ini tidak saya bahas lebih lanjut ya, karena ini terlalu jauh kalau untuk kita bahas kepada kualitatif untuk yang sistem informasi. Nah, kemudian ini mendekati akhir daripada slide saya. Jadi ada yang namanya pengujian ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Jadi ada yang namanya uji statistik dalam penelitian. Karena di dalam penelitian, seperti juga di tesis atau juga disertasi, biasanya kalaupun kita sudah mendapatkan hasil analisis pada bab 4-nya itu, biasanya juga dibutuhkan yang namanya ujinya ya, atau juga pengujian. Nah, pengujiannya ini biasanya juga melibatkan para ahli biasanya. Nah, ini untuk kalau misalnya menggunakan teknik statistik pun bisa. Jadi dengan menggunakan apakah dengan membandingkan nilai terdahulu dengan nilai saat ini misalnya, atau juga dari pendapat atau juga penilaian atau juga kuesioner tambahan yang dibuat dan juga yang mengisinya adalah si pemakai atau juga si ahlinya. Intinya adalah kita melakukan yang namanya uji statistik. Nah, statistik ini kalau dalam desain survei di bukunya ini menunjukkan bahwa ada yang namanya uji statistik yang sangat populer ya, atau juga hipotesis. Misalnya dalam penjelasannya adalah uji T. Uji T ini untuk yang sampel yang tadi ya independen membandingkan misalnya rata-rata dua kelompok independen yang nantinya akan dipasangkan. Nah, ini mungkin saya jelaskan secara bercerita saja mungkin karena saya juga tidak punya datanya yang bisa saya tampilkan, tapi saya ceritakan saja mungkin. Jadi biasanya kalau untuk yang penggunaan uji T ini adalah sampel yang sedikit biasanya. Jadi bukan yang dalam yang sampel yang sampel yang besar ya biasanya ya. Biasanya kalau untuk yang sampel besar itu biasa menggunakan uji Z biasanya atau juga kalau di bukunya itu adalah dengan menggunakan distribusi normal biasanya. Nah, uji T ini eh, yang namanya hipotesis biasanya dia ada variabelnya dulu. Jadi ada yang namanya variabel hipotesisnya ini tadi ya. Kalau hipotesisnya hanya ada satu variabel, maka dia bisa dibuatkan menjadi tiga. Apakah dia mau melihat data tersebut di atas posisinya, nilainya, atau di bawah, atau dia tidak sama dengan. Nah, kalau dia untuk membandingkan, artinya ada dua data yang dibandingkan. Apakah dibandingkan secara lokasi, atau juga dibandingkan secara misalnya jenis, dan juga yang lain-lainnya. Kalau misalnya data seperti itu, maka kita bisa lakukan yang namanya ujinya itu adalah uji hipotesis yang membandingkan dari dua kelompok ya, dari berpasangan tadi. Nanti akan dibandingkannya itu tadi, apakah mau dibandingkan hipotesisnya dalam bentuk yang nilai data pertama secara keseluruhan apakah lebih daripada nilai kedua atau sebaliknya, atau hanya membandingkan untuk yang nilainya itu tidak sama. Dan ini juga ada caranya dan juga ada ininya, ada langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi penguat atau juga sebagai boleh dibilang bahwa ini loh sudah benar yang kita lakukan, maka kita bisa melakukan yang namanya uji statistik ini. Biasanya juga dalam sidang ini juga akan ditanya juga ya. Jadi tahu dari mana nilainya sudah benar nih di bab 4. Maka kita bisa lakukan, kita katakan bahwa sudah dilakukan yang namanya pengujian secara, contohnya misalnya dengan menggunakan pengujian secara statistik. Nah, selain uji statistik yang sudah saya jelaskan tadi untuk yang uji T, ada juga yang namanya uji untuk yang si komponen-komponen yang lain. Misalnya untuk variance atau juga di sini ANOVA kita sebutnya ya. Jadi ini membandingkan rata-rata di antara dua kelompok atau juga lebih, atau juga analisis covariance-nya. Jadi ada beberapa variabel yang dibandingkan, misalnya dalam beberapa kategori ya, kategorinya misalnya perempuan laki-laki atau juga biner dan juga non-biner misalnya,
atau juga menggunakan metode seperti misalnya eh, C kuadrat misalnya, atau juga korelasi momen produk person atau juga Pearson di sini untuk menghitung eh, atau juga untuk melihat ukuran kekuatan korelasi antar dua variabel, atau juga ada yang namanya istilahnya ada regresi berganda ya. Ini untuk memperluas analisis korelasi ke dua variabel atau lebih. Jadi yang dua variabel yang tadi, yang terikat sama yang bebas. Jadi yang si terikatnya satu, yang bebasnya bisa banyak, dan juga kalau regresi yang tunggal atau juga yang bukan berganda itu dia cukup ya X sama Y saja lah boleh dibilang ya kita sebut ya. Tapi kalau dia berganda, jadi ada variabel si terikatnya Y akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya ada X1, X2, X3. Nah, jadi begitu ya, itu untuk yang namanya korelasi atau juga untuk melihat korelasi apa regresi berganda tadi ya. Kalau untuk korelasi biasanya dibandingkan dua-dua. Jadi misalnya Y dengan X1, Y dengan X2, X1 dengan X2 misalnya ya. Dan juga kalau untuk yang di ANOVA ini dia kalau misalnya belajar di statistik ya, kalau mau benar-benar ini agak banyak memang yang mau dibahas ya atau juga yang mau diterangkan. Tapi ini saya hanya menjelaskan kulit luarnya saja. Jadi kalau untuk sebagai penguatnya bisa dilihat dari korelasinya seperti ini. Jadi dengan menggunakan caranya yang tadi ya menghitung regresi atau juga korelasi. Jadi ada variabel 1, 2, 3, nanti ada ininya, ada untuk ukuran yang tadi ya apakah dia berhubungan atau tidak ya. Atau kalau mau yang lebih eh, luas lagi, ada juga caranya ya, yang juga bisa dipelajari dalam ilmu statistik dalam hipotesis. Cuma karena ini eh, sebagai alat bantu, tidak saya jelaskan secara spesifik karena itu terlalu banyak ya. Jadi karena ini sifatnya dalam bentuk metode kuantitatif untuk memperkuat daripada si rencana daripada pemakaian datanya, maka saya jelaskan hanya yang di kulit luarnya saja. Nah ini eh, yang paling populer adalah UJT sama yang analisis varians. Ya, saya lanjut dulu. Nah, ini saya capture dari bukunya ya. Jadi ini adalah contoh tabel kriteria pemilihan untuk uji statistik ya. Jadi ada dalam bentuk apa namanya perbandingan, misalnya perbandingan kategorikalnya atau juga dalam bentuk yang nilai yang kontinu. Kemudian juga ini jenisnya ya, kapan dia menggunakan ANCOVA, kapan dia menggunakan t-test, kemudian juga kapan menggunakan Pearson-nya ya, dan juga apa yang diteliti di sini ya, grupnya itu ya, atau juga macam-macam ini ya, dan juga tergantung kepada si variabelnya nanti. Nah ini contohnya ya, tabel yang saya screenshot daripada buku yang saya punya. Nah, kemudian ada ini mendekati akhir penjelasan saya yaitu untuk bukti praktisnya. Jadi selain uji statistik dan nilai yang didapat, maksudnya nilai P ini yang dilaporkan, ada juga yang namanya interval kepercayaan sama ukuran efeknya. Mungkin saya mulai dengan ukuran efek dulu. Kalau untuk ukuran efek ini, ya kata-katanya adalah identifikasi kekuatan kesimpulan tentang perbedaan kelompok yang dibandingkan ya antara hubungan yang antar variabel dengan studi kuantitatif. Kemudian perhitungan ukuran efek ini variasinya berbagai uji statistik ya. Jadi juga melibatkan varian atau juga antar dua variabel atau lebih dan juga perbedaan uh, antar rata-rata kelompok ya. Nah, kemudian kalau untuk interval kepercayaan ini disajikan dalam bentuk interval atau juga rentang nilai. Di sini untuk rentang nilainya ini juga ada caranya juga dalam statistik ya. Kita sebutnya ini adalah pendugaan ya. Kalau dalam ininya, dalam materinya itu. Jadi ada skor observasinya yang diperkirakan, ada interval keyakinan atau juga kepercayaan. Ini kalau dalam statistik itu di buku itu biasanya paling belakang biasanya ya ada angka-angkanya itu angka tabel-tabelnya itu ya. Jadi seberapa eh, apa namanya seberapa interval kepercayaan yang mau kita pakai itu seberapa banyak. Biasanya kalau yang normal itu interval kepercayaannya adalah 90% misalnya ya. 95% maksud saya ya. Artinya ini bahwa jika Anda melakukan studi yang sama berulang kali, maka artinya dari 95 kali datanya itu, maaf dari 100 kali datanya itu, maka 95-nya ya yang kurang lebih yang dipercaya ya, atau juga interval kepercayaannya akan mencakup nilai populasi yang sebenarnya. Jadi kita ngambilnya harus yang tinggi. Jadi nggak mungkin lah
interval kepercayaannya misalnya hanya 30%, itu kan kecil sekali. Jadi kalau untuk yang biasa dipakai itu adalah yang interval kepercayaannya yang 95%. Nanti kalau dalam perhitungannya, biasanya juga kalau dia manual, yang digunakan adalah 5%-nya. Jadi 100 minus 95. Nah, ini ya untuk bukti praktis. Ya, mungkin eh, habis ya slide-nya ya. Itu saja eh, yang menjadi bahasan saya hari ini. Eh, saya ucapkan terima kasih semuanya, saudara-saudara semuanya. Dan kemudian semoga apa yang saya sampaikan bisa jelas. Saya kembalikan ke Mas Egi. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Ibu Dr. Madia di SSI MTI. Mungkin kita boleh kasih reaksi kali ya untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih Mas. Oke, baik. Sekarang kita memasuki sesi yang sangat dinanti-nanti oleh para peserta semuanya, yaitu sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Boleh mengangkat tangan ataupun mengirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Di kolom chat Zoom. Ya, sepertinya ada Oke, Mas, baik. Jonathan Ada. Saputra. Oke, silakan kepada Bapak Jonathan Saputra. Ya, selamat malam. Terima kasih Mas Egi. Selamat malam Bu Mar. Ya, Selamat malam Pak menarik, Jonathan. menarik buat materinya. Saya mau bertanya Bu, izin. Iya, Kebetulan tesis yang diambil ini kan diangkat tentang data mining. Tapi sebelumnya iya, memang di dulu S1 sempat belajar statistik. Yang saya tahu kan validitas itu kebanyakan dipakai untuk data primer kuesioner ya Bu ya. Banyak iya, banget dulu anak-anak ekonomi menggunakan itu dan biasanya sampai dengan uji t-test, t-table, dan lain sebagainya. Nah, iya, pertanyaannya, kalau untuk kita data mining yang pakai data primer bentuknya transaksi, apakah untuk uji statistik validitasnya juga bisa menggunakan seperti yang polanya kuesioner yang tadi Ibu Mardiani kasih tahu ya, yang pakai SPSS? Itu yang pertama. Yang kedua, dan apakah juga uji reliability-nya itu seperti juga konsepnya data primer yang digunakan di kuesioner? Ataukah ada metode yang berbeda kalau data mining dengan konsep datasetnya yang berupa data transaksi, itu dia konsepnya bukan seperti data kuesioner pada umumnya. Mungkin itu aja Bu Mar, terima kasih. iya. Gimana Mas Egi, mau langsung Oke, baik Bu. dijawab atau Silakan. tampung dulu? Oke, boleh ditampung juga boleh Ibu. Mungkin ada dari ini apa rekan-rekan yang lain atau mau langsung dijawab juga boleh Ibu. Ya, sambil menunggu yang lain ya. Oke, Pak Jonathan, ini mahasiswa saya. Pak Jonathan, data mining ya. Ya, jadi kita lihat dulu untuk yang reliabilitas sama validitas. Ya, jadi sekarang gini Pak Jonathan. Jadi kalau untuk yang data primer, artinya kan Bapak kan dapatnya langsung ya Pak ya, dari tangannya. Ya, anggaplah ya benar-benar datanya itu bukan data pendapat. Jadi kan benar-benar yang dari organisasinya atau juga perusahaannya ya. Jadi mungkin kembali lagi, mungkin kalau dari pengalaman saya juga data mining kebetulan untuk yang disertasinya kemarin itu. Tapi karena saya kuesioner, maka saya menggunakan validitas dan juga reliabilitasnya ya. Dan juga untuk pengujiannya saya menggunakan t-test. Nah, kemudian untuk yang data primer bagaimana? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, kita ada datanya itu untuk yang data yang mana tadi ya? Ada yang di data, nah ini uh, Pak Jonathan. Jadi ini kan ada yang dari data yang ilmu alam sama yang ilmu sosial kan ya. Jadi kalau yang kita kan tidak layak ilmu alam ya, karena kan ilmu alam ini kan dia mengukur ukuran segala macam kan ya. Dia fokusnya ke ilmu pengetahuan seperti itu yang seperti di lab lah. Kalau untuk yang kita ini kan terutama di data mining ya. Kalau untuk yang di data primernya itu tetap Pak, tetap bisa dilakukan. Jadi dalam bentuk yang
validitas atau juga untuk yang reliabilitasnya. Jadi ini bisa kita lakukan untuk yang penguat data. Jadi kalau biasanya kalau dalam jurnal itu saya juga beberapa kali menemukan data data si validitasnya. Kalau untuk yang reliabilitas kan dia hanya sekedar angka kecil kan ya. Tapi kalau untuk yang validitasnya, yang namanya tabel korelasi itu sering saya lihat yang namanya di jurnal-jurnal juga. Jadi artinya bahwa penulis-penulis pun juga berupaya untuk menunjukkan bahwa datanya itu valid. Jadi untuk yang data primer pun tidak ada salahnya kita lakukan yang namanya uji validitas dan juga reliabilitas. Begitu, Pak Jonathan? Baik Bu, Karena kan makasih kita, Bu. ya mungkin Pak Jonathan punya datanya di organisasinya misalnya ada ukuran misalnya X misalnya kan ya. Nah, tapi kalau untuk melihat apakah datanya benar atau salah kan juga kita butuh yang validitas kan, atau juga masih konsisten atau tidak. Misalnya besoknya kalau ditanya ya masih sama mestinya kan ya, tapi memang kan data mining itu sifatnya historical data, maka seharusnya dia pasti reliable mestinya ya, dan juga validitasnya pasti juga oke juga, tapi tetap dilakukan ya Pak ya. Baik Bu, makasih Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Jonathan yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin ada dari partisipan yang lain ingin bertanya. Kalau ingin misalnya menggali atau juga untuk menunjukkan validitas sama reliabilitas itu tidak perlu Bapak Ibu untuk menghitungnya secara manual karena kita banyak sekali untuk aplikasi yang bisa digunakan. Jadi bisa menggunakan SPSS atau juga menggunakan Python juga bisa. Mungkin barangkali Bu, karena belum ada yang bertanya, mungkin saya ingin Iya, bertanya kali ya Bu ya. Izin ya Bu. iya boleh silakan Mas. Ah, saya kan ini juga mahasiswa magister juga di sistem informasi Iya, dari Telkom. iya, Kebetulan saya mau mengambil tesis yang arahnya juga kuantitatif gitu Ibu ya. Mungkin boleh iya, dikasih nggak Bu tips ataupun trik gitu ya untuk ah, menghadapi kegagalan kita dalam ini apa agar data apa dalam kita bikin tesis yang kualitatif ini tuh biar ini Bu datanya itu valid gitu. Ada nggak Bu tips dan triknya gitu? oh, Mungkin kan sering sering banget gitu ya terjadi ya gitu karena kita kan masih kayak bingung gitu. Pagi uh, oke. uh, Kalau kalau untuk bingung itu ya Mas Egi ya, itu pasti Mas. Jadi kalau misalnya mau nyusun tesis itu pasti bingung dulu. Jadi nggak mungkin langsung bisa kan ya. Jadi ada masanya. Mungkin ini pengalaman aja nggak apa-apa ya sambil cerita ya sambil sharing juga. Jadi kan karena saya juga pernah juga mengalaminya kan. Jadi pasti awalnya kan bingung dulu kan ya. Tapi kan bingung itu kan bisa kita tutupi atau juga bisa eh, kita perbaiki dengan belajar ya kan. Jadi nggak apa-apa awalnya belum tahu, tapi kan kita belajar, kita juga melihat-lihat data yang lama dan juga berbagai macam referensi itu dan juga bertanya ke dosen pembimbing atau juga promotor pastinya kan ya. Dan itu saya rasa lambat laun tidak akan bingung lagi, Mas. Jadi intinya adalah kalau dari pembimbing saya dulu ngomongnya itu yang namanya tesis itu bisa selesai kalau dikerjakan. Jadi kalau kalau cuma dilihatin saja tidak akan selesai-selesai. Jadi harus dikerjakan. Jadi salah dulu awalnya nggak apa-apa. Jadi dikerjain dulu. Kalau memang salah kan bisa diperbaiki kan ya. Jadi ada masanya yang kita itu mungkin ngitungnya kan salah dulu kan ya. Tapi ya kalau misalnya kita belajar dan juga kita tetap cari tahu itu lama-lama tahu bahwa itu salah. Nah, kalau mengenai tips dan triknya untuk datanya valid atau tidak itu saya mengatakan bahwa untuk yang tipsnya itu kita kan yang namanya data itu kan data asli ya, ya Mas ya. Jadi kita tidak bisa yang namanya apa namanya memanipulasi datanya supaya bisa valid atau juga harus reliable karena itu adalah data asli. Jadi kita itu kalau memang tidak bisa kita gunakan variabel itu maka bisa kita gantilah datanya boleh dibilang yang untuk yang selanjutnya bisa kita gunakan. Tapi kalau sudah terbukti datanya tidak valid maka tidak bisa kita gunakan atau dia juga tidak reliable. Jadi ada analisisnya. Jadi sebaiknya jangan diteruskan atau juga bisa menggunakan alternatif yang lainnya. Begitu Mas Egi? oke baik Ibu, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Iya. Oke baik Ibu, ini ada pertanyaan dari Bapak Gamal Tabroni gitu. Bagaimana kit untuk menambahkan variabel tambahan relevan setelah X dan Y, mengingat penulisan paper di S2 selalu dituntut untuk menggunakan lebih dari satu metodologi atau pisau analisis. Oke, Pak Gamal Tabroni, terima kasih pertanyaannya. Ya, kiat untuk menambahkan variabel tambahan dan juga relevan setelah X dan Y itu, kalau saya pasti itu
boleh dibilang senjatanya itu adalah dari paper lagi, Pak. Nambah lagi papernya, Pak. Jadi kalau Bapak sudah baca 30 paper ya, Pak ya, mungkin nambah lagi 5 atau berapa paper lagi ya, Pak ya, untuk bisa menguatkan atau untuk bisa menambahkan variabel tambahannya. Jadi tetap kita ada sudah dapat nih misalnya ada X sama Y. Tapi kan butuh lagi kan ya untuk menguatkan daripada si metodologinya atau juga pisau analisisnya, maka tidak bisa puas. Jadi kalau pengalaman saya itu kalau sudah sampai di bab 4, apakah selesai nyari referensinya? Tidak. Balik lagi, nyari referensi lagi, nyari jurnal lagi. Karena itu adalah untuk sebagai ide kita, ya untuk menambahkan daripada apa yang kita duga, apa yang kita mau cari, maka kita juga membutuhkan, kalau saya itu nyebutnya itu tanda kutip ya, tanda tanda kutip kambing hitam lah boleh dibilang ya, jurnalnya itu yang mau kita jadikan sebagai acuan kita, maka kita membutuhkan banyak sekali tambahan paper-paper yang kita nanti akan tambahkan sebagai referensi kita. Jadi begitu Pak Gamal. Dan semakin banyak membaca, maka akan semakin banyak juga ide yang bisa kita dapatkan. Oke, baik Ibu. Eh, Semoga pertanyaan dari Bapak Gamal bisa terjawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ya, jadi mungkin sambil nunggu yang lainnya Mas Egi ya. Jadi tadi Ya, juga sudah Pak. saya jelaskan bahwa untuk yang metode kuantitatif ini kan bukan menjadi bagian teknologinya yang mau kita buktikan ya di dalam tesis di MSI, bukan seperti itu. Tapi metode kuantitatif ini boleh dibilang menjadi bagiannya, bahwa ada metode kuantitatif yang kita gunakan sebagai jalannya, sebagai metodenya, baik yang nah tinggal kita atur saja porsinya, mau yang porsi yang banyak digunakan di mana-mana atau yang besar, atau dia mau yang depannya saja atau juga yang bagian outputnya saja sebagai uji misalnya seperti itu. Tapi ini sebagai bantuan ya yang namanya yang metode kuantitatif ini untuk tesis. Kalau misalnya, tapi kalau bisa temanya memang sangat berbeda, tidak menggunakan metode kuantitatif, maka mungkin tidak ada. Tapi kalau misalnya hanya ngambil yang umum datanya seperti data mining misalnya, maka ini bisa digunakan untuk metode kuantitatif ini. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin para peserta masih ada pertanyaan, mumpung ada waktu gitu. Ya, kalau misalnya belum bertanya sekarang nggak apa-apa Pak Egi, Mas Egi. Nanti kalau misalnya mau boleh ke email saya saja, mardiani@mdpacid, atau titip sama Pak Wahyu misalnya, boleh nanti lain kali. Kalau misalnya belum belum terpikir saat ini, silakan. Oke, baik Ibu. Kalau begitu, mungkin kita ke sesi akhir aja kali ya Bu ya, karena tidak ada lagi pertanyaan dari para peserta ya Bu ya. Oke, Iya, baik. Terima kasih gitu ya atas kerjasama dan juga partisipasi aktif Bapak dan Ibu dalam join kelas program studi S2 Sistem Informasi Telkom University dan juga eh, Universitas Universitas MDP, Multidata Multidata Palembang. Palembang. Ya. Eh, Atas nama panitia, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang sangat luar biasa yang telah menyampaikan pemaparan materi yang sangat komprehensif dan mencerahkan kita semua. Terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti diskusi ini dengan antusias, baik yang mengikuti dari awal maupun yang bergabung di tengah sesi. Kami harap diskusi hari ini dapat menjadi pemantik refleksi dan kajian lebih lanjut, serta memperkuat kolaborasi lintas bidang dalam bentuk eh, sistem informasi yang lebih baik ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Salam sehat dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima Terima kasih Bu kasih Bu. Mardiani. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu pencerahannya. Terima kasih banyak.